Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi, jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 3, hari ini kembali lagi Patris menjumpai kalian untuk menyampaikan materi tema 3. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku kelas 3, Patris akan menjelaskan tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ya, pembelajaran 2. Ya, silahkan buku kalian dipersiapkan, dibuka, dan disimak agar kalian bisa mengikutinya dengan baik. Perhatikan. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan silahkan dipersiapkan ya, boleh dicoba, boleh tidak ya. Ini hanya menyampaikan saja. Kalau kalian ingin mencoba, silahkan saja bersama dengan orang tua kalian masing-masing tentunya ya. Alat dan bahan yang pertama adalah 500 gram gula pasir. Yang kedua 250 ml air matang. Yang ketiga pewarna makanan. Dan yang keempat adalah tusuk sate. Kemudian cara membuatnya. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Nah, untuk pewarna ini silahkan boleh diwarna juga boleh tidak ya. Artinya kalian jika ingin permennya berwarna-warni ya bisa ditambahkan pewarna. Tentunya pewarna yang dianjurkan ya oleh Dinas Kesehatan, atau pewarnanya adalah pewarna makanan, bukan pewarna yang lain, apalagi pewarna tekstil atau pakaian. Ini sangat dilarang ya, karena bisa menjadikan sakit tentunya ya, bisa menjadi penyakit untuk kita. Oleh karena itu pewarnanya pewarna yang dianjurkan. Nah, kemudian yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Artinya apinya tidak boleh terlalu besar, apalagi terlalu kecil ya, tapi yang sedang-sedang saja. Baik, yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan menjadi mengental ya. Jadi setelah diaduk sampai mendidih ya, mendidihnya lama-lama kan airnya berkurang. Kenapa kok berkurang? Ya, inilah yang disebut dengan perubahan wujud, yaitu menguap ya. Jadi airnya lama-lama menjadi berkurang. Nah, setelah dirasa cukup ya, mendidihnya sudah cukup lama, nah, kalian angkat dari api, kemudian didiamkan sampai dengan adonan mengental. Nah, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, ini adalah prosesnya, proses pembuatan gulali seperti ini ya. Nah, kalau sudah dibentuk tentunya kalian menginginkan bentuk yang bermacam-macam ya silahkan saja ya. Nah, berikutnya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan ya. Jadi pertanyaan dan jawaban. Nah, ini hanya contoh saja anak-anak ya. Jadi kalian tidak harus sama seperti Pak Tris. Kalian bisa mencari pertanyaan sendiri yang tentunya berkaitan dengan
percobaan tadi, gitu ya. Nah, ini yang pertama yang Pak contohkan adalah mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air yang sudah matang atau yang sudah dimasak? Jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah air matang pada pembuatan gulali supaya menjadi lebih sehat ya. Jadi air yang kita gunakan air yang sudah dimasak, bukan air yang mengambil dari keran air ya. Nah, itu. Jadi fungsinya apa? Agar menjadi lebih sehat. Tujuannya adalah seperti itu. Yang kedua, mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Nah, tentunya kalian tadi sudah mendengar, berarti sedikit menyinggung ya. Jadi air setelah mendidih jumlahnya berkurang. Kenapa? Air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih ya. Jadi karena air dipanaskan, nah, kemudian air itu menjadi mendidih ya, terus lama-lama menguap. Ya, proses itu disebut dengan menguap. Apa itu menguap? Menguap itu proses perubahan wujud dari benda cair menjadi apa anak-anak? Menjadi gas. Tentunya masih ingat ya pada bab pada subtema 3 sebelumnya kalian sudah mempelajari perubahan wujud. Nah, sekarang kalian harus masih ingat apa itu menguap, gitu ya. Nah, yang ketiga, apa perubahan wujud yang terjadi pada saat pembuatan gulali? Apa saja kira-kira? Nah, ini ada beberapa proses ya perubahan wujud. Nah, pada proses pembuatan gulali, perubahan wujud yang terjadi adalah mencair dan membeku. Ya, apa itu mencair? Jadi mencair di sini ketika gula dicampur air, ya. Jadi karena gula yang awalnya benda padat kemudian dicampur dengan air, ya, maka gula itu menjadi cair atau menjadi mencair. Nah, itu yang disebut dengan mencair, perubahan dari benda padat ke benda cair, ya. Kemudian sementara itu membeku. Membeku ini pada percobaan ini adalah terjadi saat adonan gulali sudah dipanaskan, sudah mendidih, kemudian didiamkan ya. Nah, ketika sudah diaduk rata, kemudian diangkat dari api kan lama-lama dingin. Nah, dinginnya itu lama-lama adonan gulali itu menjadi kental atau mengental. Kemudian didiamkan. Ya, ini adalah proses membeku. Apa artinya membeku itu? Membeku itu masih ingat ya, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda apa? Benda padat. Itu adalah membeku. Baik. Nomor 4. Apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Ya, jadi tahapan pertama itu adalah ketika membuat gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Nah, ini kalian juga sudah belajar satuan berat ya, 500 gram. Berarti kalau 500 gram ini berapa kilo? Nah, tentunya sudah tahu ya. Jadi karena 1 kilo itu adalah 500 gram, 1000 gram, maka kalau 500 gram adalah setengah kilo, betul ya? Nah, kita lanjutkan. Yang nomor 5. Apa fungsi, jadi ini bukan air ya, tapi apa fungsi tusuk sate pada proses pembuatan gulali? Ya, ini salah nulis ya, atau salah ketik. Harusnya adalah apa fungsi tusuk sate pada proses pembuatan gulali? Ya, fungsinya adalah tusuk sate digunakan untuk melilitkan gulali. Jadi gulali yang sudah didinginkan, sudah mengental, kemudian dipakai untuk melilitkan gulali sehingga bisa dibentuk bermacam-macam. Berikutnya, nah kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya ya. Nah, sekarang kalian bisa mengingat-ingat ya apa yang sudah terjadi tadi ketika membuat gulali ya. Jadi peristiwanya adalah yang pertama gula dicampur air ya.
Ketika gula dicampur air, maka peristiwa ini perubahan wujudnya terjadi adalah mencair, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, air mendidih. Ketika air yang dipanaskan, maka lama-lama menjadi mendidih. Nah, pada saat mendidih ini perubahan wujud yang terjadi adalah menguap, ya. Tuh. Terus yang ketiga, adonan gulali mengental, ya. Ketika adonan gulali mengental yang awalnya benda cair, ya, kemudian dipanaskan, lama-lama mengental, namun didiamkan. Nah, proses ini disebut dengan membeku, gitu ya. Membeku tidak hanya pada es, ya, atau air yang diletakkan pada suhu yang dingin, ya, di kulkas misalkan, tidak hanya itu, tapi ketika benda cair didiamkan kemudian menjadi benda padat, itu disebut dengan membeku, gitu ya. Nah, berikutnya, kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali, ya, di rumah, ya. Jadi kalian tidak berkelompok tapi dengan orang tua kalian, ya. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Ya, tentunya kalau kalian berkelompok, tapi kalau setiap anggotanya tidak bekerja sama, ya tentunya pekerjaan jadi lama dan hasilnya tidak maksimal, ya. Tuh. Jadi kalau memang berkelompok ya harus bekerja sama, ya. Tuh. Nah, tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Nah, contohnya kalian bisa melihat di sini. Nah, nanti pada halaman berikutnya ada contoh-contoh gambar, ya, sikap bersatu. Nah, sekarang diskusikan bersama kelompokmu makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Nah, sebelum kalian menunjukkan contohnya, kalian harus tahu dulu apa itu sikap bersatu, ya. Nah, pengertiannya adalah sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Jadi tidak membeda-bedakan mana yang agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya, ya. Kemudian yang suku Jawa, Batak, Madura, dan lain, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, itu jadi kita tidak memandang itu, semuanya satu, ya. Satu di negara kita Indonesia, karena Indonesia ini banyak sekali keragaman budayanya, ya. Keragaman suku, agama, dan lain-lain. Begitu, ya. Nah, jika semuanya menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan, maka itulah yang disebut dengan sikap bersatu. Gitu, ya. Nah, sekarang contoh sikap bersatu. Yang pertama, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. Yang ketiga, tidak merendahkan adat istiadat lain, ya. Jadi semuanya menghormati, tidak ada yang saling merendahkan. Yang keempat, saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Ya, itu adalah contoh-contoh sikap bersatu. Berikutnya, perhatikan. Nah, sekarang dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu, ya. Berilah tanda centang atau checklist, ya, pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Kalian bisa memilih gambar mana yang menunjukkan sikap bersatu. Artinya biasanya di sana kalau namanya sikap bersatu di situ biasanya lebih dari satu orang yang menunjukkan kegiatan yang bersama, ya. Jadi misalkan sedang bermain dan mereka tidak menunjukkan saling bermusuhan atau bertengkar, maka inilah contoh yang bersatu. Jadi meskipun nanti ada gambarnya banyak, ya, lebih dari satu orang, tapi di situ gambarnya menunjukkan sikap saling menjauhi atau bertengkar misalkan, yaitu bukan bersatu namanya, ya. Nah, untuk gambar yang ini, kalian tentunya bisa memilih bahwa yang sikap bersatu adalah yang
sebelah kanan yang ada 3. Nah, ini berarti ini nanti dicentang gitu ya. Nah, ini adalah menjadi tugas kalian yang pertama. Ini sudah ada di LKPD, silahkan dikerjakan nantinya ya. Terus yang gambar yang berikutnya adalah seperti ini, silahkan pilih ya mana yang menunjukkan sikap bersatu. Berikutnya, nah, kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan jadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana ceritamu? Nah, ini tugas yang kedua kalian. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan saling tolong-menolong dalam keluargamu ya. Nah, untuk presentasikan ini tidak usah ya. Jadi kalian cukup buat ceritanya ya. Begitu. Gitu ya. Nah, demikianlah materi yang bisa Patris sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga bermanfaat dan Patris selalu berpesan agar kalian selalu menjaga kesehatan dan selalu taat dan patuh kepada orang tua kalian masing-masing. Itu atas perhatiannya Patris sampaikan. Terima kasih. Patris akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.